Pengambilan keputusan berdasarkan data. Kita akan membahas cara memaksimalkan nilai data melalui pengambilan keputusan berbasis data. Mengapa keputusan berdasarkan data penting? Pengambilan keputusan berbasis data dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan data untuk membuat keputusan yang tepat tentang masalah tertentu dan menindaklanjutinya. Data dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja, mendapatkan pemahaman yang lebih baik, melindungi dari risiko, atau menentukan tindakan terbaik. Kesalahpahaman tentang pengambilan keputusan berbasis data. Pengambilan keputusan berbasis data bukan hanya untuk organisasi besar. Anda bisa memulai dari yang kecil. Ini bukan hanya tanggung jawab tim data. Bahkan dengan melibatkan orang-orang dengan latar belakang berbeda, proses berbasis data akan diperkaya. Ini bukan satu-satunya atau selalu pilihan terbaik. Pengambilan keputusan berbasis data adalah sebuah strategi dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Proses berbasis data. Apapun jenis proyek berbasis data yang Anda jalankan, terdapat 5 langkah utama yang mendasari setiap proses berbasis data. Langkah pertama dan sangat penting adalah mendefinisikan pernyataan masalah yang akan memandu keseluruhan proses. Langkah kedua adalah mengumpulkan data yang diperlukan. Langkah ketiga adalah melakukan analisis data. 2 langkah terakhir adalah mengomunikasikan hasil dan tentu saja mengambil tindakan berdasarkan wawasan yang baru kita peroleh sambil merefleksikan kembali prosesnya. Pernyataan masalah. Pengambilan keputusan berbasis data yang efektif didorong oleh pernyataan masalah yang disusun dengan baik. Karena pentingnya hal ini, kita akan membahasnya lebih detail. Sederhananya, pernyataan masalah menjawab pertanyaan, apa masalah yang ingin Anda pecahkan? Pernyataan masalah berfungsi sebagai panduan untuk menentukan data mana yang harus dikumpulkan, teknik analisis mana yang tepat, dan bagaimana hasilnya dapat digunakan. Pernyataan masalah dapat merujuk pada isu yang perlu ditangani, dampak yang perlu diciptakan, atau pertanyaan yang perlu dijawab. Kategori masalah yang umum adalah menggambarkan keadaan suatu organisasi atau proses, mendiagnosis sebab dari peristiwa, mendeteksi anomali atau memprediksi peristiwa. Bagaimana mendefinisikan suatu masalah? Ada 3 pertanyaan panduan yang dapat digunakan untuk menyusun rumusan masalah. Bagaimana situasi saat ini? Apa yang perlu kita ketahui? Dan di mana kita ingin berada? Rumusan masalah yang baik memiliki karakteristik, didefinisikan dengan jelas, spesifik, dapat ditindaklanjuti, tindakan spesifik harus bisa dilakukan berdasarkan jawaban akhir, dan realistis, dapat dipecahkan dengan sumber daya yang tersedia. Menggunakan pertanyaan spesifik juga dapat membantu sebagai langkah awal. Contoh, kepuasan pelanggan. Misalnya, Anda bagian dari tim layanan pelanggan dan perlu memberikan saran kepada manajemen tentang kepuasan pelanggan. Pertanyaan awalnya bisa jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan kepuasan pelanggan? Dari sana rumusan masalahnya dapat didefinisikan sebagai berikut. Kepuasan pelanggan saat ini berada di bawah target kami. Kami perlu mengetahui alasan utama skor negatif tersebut agar kami dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh kinerja siswa. Untuk contoh berikutnya, Anda bekerja di sebuah universitas dan ditugaskan untuk memonitor kinerja mahasiswa. Pertanyaan awal Anda bisa jadi, mengapa nilai rata-rata matematika mahasiswa menurun selama 3 tahun terakhir? Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menyusun rumusan masalah berikut. Nilai matematika mahasiswa selama 3 tahun terakhir menurun. Kita perlu mengetahui penyebab utama penurunan ini agar kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya.